Di setiap ruang kuliah, terdapat kehadiran seorang dosen yang tak tergantikan di hati para mahasiswanya. Beliau bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga merupakan sosok penyemangat, penasihat, dan inspiratif bagi para mahasiswanya. Kenalin, beliau adalah Ibu Siti Aisyah, salah satu dosen yang menerapkan konsep mengajar dengan cara meditasi diri sebelum memulai pembelajaran. Melalui kelembutan hati dan kebijaksanaan di dalam dirinya dapat membentuk karakter, menginspirasi, dan membimbing langkah-langkah mahasiswanya menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita telusuri di balik layar kisah inspiratif dari seorang Mem Ais yang memiliki kepribadian dan cara mengajar yang unik. Oke, terima kasih. Nama saya Dr. Siti Aisyah M. Hum. Saya mengajar di program studi pendidikan bahasa Inggris S1 di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya mengajar di sini sejak tahun 2002. Udah lahir belum, Mamoy? Mamoy belum lahir ya. Dari tahun 2002, pada masa itu adalah transisi Untirta itu dari swasta ke negeri, jadi baru masuk negeri Untirta itu tahun 2002 gitu. Udah lumayan lama ya, Mbak? Alhamdulillah, kalau dihitung sekarang 2024, jadi udah berapa tahun tuh? Udah sekitar lebih dari 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun. Alhamdulillah, tidak terasa. Kalau zaman saya bilangnya nafasnya udah sedang kemis gitu ya. Ya, oke, sahabat Rizky. Cari pada kasennya. Belum fokus berarti. Ibu Dr. Siti Aisyah M. Hum lahir di Serang pada 24 Maret 1977. Beliau merupakan dosen pada program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ciwaru, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ibu Siti Aisyah memiliki background pendidikan yang tinggi, dimulai dari pendidikan S1, jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Jakarta pada 2002. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan S2, mengambil program studi linguistik di Universitas Indonesia pada tahun 2010. Dan yang terakhir, beliau menempuh pendidikan S3, program Doktor Linguistik Terapan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2002. Di kampus ya, di tempat kerja panggilan saya itu Ais, karena ada dua Aisyah di kampus, ada Aisyah yang tanpa Siti dan saya Aisyah dengan Siti. Nah, untuk membedakannya kalau saya dipanggil dengan nama bukan Ai tapi Ais, Mem Ais. Biar gak ketukar sama. Biar gak ketukar. Kemudian di samping itu kadang-kadang suka jadi candaan. Ya, Ais itu kan es. I'm not as cold as ice. Saya nggak sedingin es loh. Saya hangat. Iya gitu. Alasan Mem dari dulu karena pengen ngajar di pendidikan bahasa Inggris atau ada impian lain yang Mem punya selain itu? Sebenarnya karena saya kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris, sarjana pendidikan bahasa Inggris ya, otomatis saya terjun di dunia pendidikan. Awalnya saya pernah menjadi guru juga di Jakarta, kemudian mencoba melamar ke Untirta dan lulus sebagai dosen di Untirta. Awalnya masih dosen kontrak atau dosen bukan PNS ya. Setelah itu terima jadi PNS. Kemudian cita-cita lainnya sebelum jadi guru ya pengen jadi traveler. Alhamdulillah nih, jadi kali melengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi selama saya menjadi dosen, saya juga kadang-kadang mendapat tugas untuk keliling di luar daerah Serang, Banten. Jadi keliling ke sekolah-sekolah untuk berbagi ilmu. Jadi bisa ke daerah Sumatera, daerah Sulawesi, daerah seluruh Pulau Jawa. Jadi alhamdulillah impiannya tercapai. Jadi iya betul, bisa jalan-jalan juga. Pelajaran tuh selalu ngadain meditasi. Nah itu menurut Mem kenapa sih ngelakuin itu dan apa manfaatnya? Karena saya melihat di kelas kalau guru langsung masuk ke kelas dan langsung mengajar kan mereka belum siap. Jadi saya merasa ingin mengkondisikan kelas dulu. Sebenarnya tidak selalu dengan meditasi, kadang-kadang dengan games juga. Tapi ini saya coba di semester ini, sebenarnya dari semester kemarin sudah saya coba juga memulai dengan meditasi supaya anak-anak itu bisa memanage emosinya. Karena mereka tuh kan berdasarkan cerita anak-anak yang baru masuk ini sempat mengalami masa transisi di COVID-19 ya.
di mana mereka belajarnya online. Sekarang belajarnya tatap muka dan biasanya sering kali menghadapi handphone, ya, mobile, gadget. Jadi ketika di kelas itu bisa lebih fokus gitu. Dan itu juga bermanfaat buat diri saya juga. Jadi sama-sama kita saling berbagi energi positif di kelas. Sehingga fearness, ya, ketakutan yang mereka alami ketika harus menghadapi suasana kelas itu jadi reduce, minimal berkurang, belum habis tapi bisa berkurang dan membangkitkan percaya diri mereka. Itu sih. Boleh gak sih Mami contohin, dipraktekin, karena penasaran banget gimana? Oh iya betul. Kalau di kelas itu saya minta kadang-kadang duduk atau berdiri, tergantung situasi aja. Kadang-kadang minggu ini misalnya kita duduk, minggu depan berdiri, atau kalau ini kita ajak keluar, kadang-kadang di luar kelas gitu ya. Tergantung. Nah, untuk rileksnya ya tangan di pangku gitu, atau di sini juga boleh. Pokoknya rileksnya. Kemudian boleh memejamkan mata, terus tarik nafas dari hidung. Lalu ada ditahan dulu. Tahan 1, 2, 3, lalu dihembuskan. Dihempaskan. Ini saya pelajari dari Reza Gunawan. Mungkin pernah baca cerita novel Roma Karsa dari Dewi Lestari. Pernah dengar Dewi Lestari, novelis? Nah, dia suaminya itu Reza Gunawan, praktisi holistik. Jadi saya pernah kursus praktisi holistik itu, dimana ketika kita akan memulai sesuatu, ya sebenarnya kan kita berdoa ya tentunya. Nah, caranya tentu berbeda-beda. Nah, saya tertarik dengan mencobakan ini. Jadi dalam hati silakan mahasiswa untuk berdoa dalam hati masing-masing. Dalam doa itu ya tentu kita latih dengan bernafas gitu. Dan ini bermanfaat untuk kesehatan karena kadang-kadang oksigen kita itu habis di kepala karena kita lupa napas kan. Kalau ngomong pengennya cepat-cepat, mengerjakan sesuatu pengennya cepat-cepat selesai. Nah, saya mencoba melatih mahasiswa untuk menjadi lebih rileks, menjadi lebih konten dalam arti into. Kita berada di sini kini. Jadi tubuhku ada di sini dan juga jiwaku. Jadi jangan kayak lagu tubuhku ada di sini tetapi tidak jiwaku. Lagu apa itu, Dewa ya? Tubuhku ada di sini, tetapi tidak jiwaku, hanya kosong. Nah, supaya mahasiswa saya tidak kosong di kelas itu, dia konten, dia merasa into, merasa nyambung dengan apa yang akan dia pelajari, gitu. Dengan full mindfulness teaching. Jadi mengajar itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kalau di kelas tuh kalau saya suka lihat ada mahasiswa yang kelihatan matanya begini, gitu ngelamun, gitu, saya udah langsung. Oke, kita latihan lagi, tarik nafas lagi, fokus lagi, jangan kemana-mana pikirannya. Apa masih mikirin jemuran di kosan gitu? Saya suka candain begitu. Jadi gimana caranya supaya anak-anak di kelas, mahasiswa saya di kelas itu bisa konten, dalam arti konten adalah mindfulness, bisa tubuhku ada di sini, jiwaku ada di sini kini, ya, hidup di masa kini, tidak di masa lalu, tidak ujuk-ujuk pengen ke masa depan. Tapi tetap di sini. Kadang-kadang kita takut sama hal yang belum terjadi kan? Iya, belum disuruh maju udah takut duluan. Tanggapan Mem itu terhadap mahasiswa yang ingin melakukan self-harm gimana? Ya, itu perlu penanganan khusus ya, tentunya perlu penanganan khusus. Dan alhamdulillah di kampus sudah ada UPA bimbingan konseling kan di Untirta ini. Dan saya juga menyarankan mahasiswa juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya dalam pembelajaran di kelas saya tidak hanya menyampaikan materi. I'm not only teaching but I also try to educate them. It is different between teaching and educating, right? Kalau mengajar kan hanya mentransfer ilmu. Kalau mengeducate, mendidik, bagaimana kita mengubah mahasiswa yang tadinya memiliki karakter yang kurang positif menjadi jauh lebih positif. Itu sih. Kemudian untuk mengenai self harm ini saya kadang-kadang melakukan diskusi kelompok untuk
dikaitkan dengan public speaking tentunya ya, dengan topik-topik ini. Kalau di minggu depan ini topiknya mengenai speech kan, pidato. Nah mungkin minggu depan itu saya coba berikan mereka untuk membuat tulisan pidato, draft pidato untuk mengenai self violation atau bagaimana memanage mental health mereka, seperti itu. Topik-topik yang hangat saat ini itu saya munculkan juga di mata kuliah ini gitu. Oke, boleh. Oke, perkenalkan diri, nama aku Muhammad Bunyan Nur Faiz, bisa dipanggil Faiz. Nah, menurut Faiz, Mem Ais tuh orangnya kayak gimana sih? Menurut Faiz ya, Mem Ais itu orangnya terplanning, work smoothly, terus Mem Ais itu tenang. She's a very calm down person that I've ever known as a lecturer ya. Banyak dosen yang mungkin pembawaannya juga tenang, cuman kalau sama Mem Ais ini dia beda. Dia kayak mengajak kita juga buat tenang, buat calm down, buat enjoying the vibes, enjoying the atmosphere. Dan Mem Ais ini care. Mem Ais itu orangnya appreciate a little things. Pokoknya tetap jadi dosen yang Faiz kenal, tetap jadi Mem Ais yang Faiz kenal, tetap peduli sama issues-issues yang dialami oleh kita para mahasiswa, tetap mengangkat permasalahan-permasalahan yang harus kita perangi, harus kita pedulikan, khususnya di ranah mahasiswa sendiri dan kampus itu sendiri, dan di permasalahan English language teaching, karena saya sendiri sebagai mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Activities. So in the morning, I always wake up late. Di kelas itu benar-benar unik dan juga memiliki manfaat yang sangat signifikan ya Mem ya. Nah untuk yang terakhir, Mem boleh memberikan closing statement buat para mahasiswa. Boleh Mem? Boleh. Apa ya closingnya? Just be yourself, love yourself, and be more confidence. Percayalah apa yang terjadi pada diri kalian itu semuanya sudah digariskan oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi percaya, trust yourself, and God will guide the way. Tuhan akan menunjukkan jalannya menuju yang terbaik untuk kesuksesan kalian. Terus percaya diri.